YouTube, berjumpa lagi di channel Sahabat Sehat. Pada channel ini kita akan membahas tentang 9 hal yang dapat menyebabkan Anda hilang ingatan. Jadi di mana kita ini bisa mudah sekali terkena penyakit hilang ingatan apabila terkena 9 hal ini, di mana dari 9 hal ini itu akan mempercepat melemahnya daya ingat kita. Baiklah, tanpa lama-lama kita akan bahas untuk yang pertama. Yang pertama adalah obat-obatan. Kenapa obat-obatan? Karena obat-obatan kalau dikonsumsi berlebih itu akan menyebabkan efek samping yang cukup signifikan. Akan tetapi kalau obat-obatan dikonsumsi dengan dosis dan dalam jangka waktu tertentu, itu dapat menyebabkan hilangnya penyakit sesuai dengan jenis obatnya. Adapun obat-obatan yang berefek kepada daya ingat seseorang itu biasanya antidepresan, antihistamin, relaksan otot, obat penenang, obat tidur, dan obat pereda nyeri. Di mana dari obat-obat ini kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama dan dosisnya tidak sesuai, maka akan menyebabkan melemahnya daya ingat kita. Jelas ya. Kemudian kedua adalah merokok, narkoba, dan alkohol. Tentu saja perlu kita ketahui bahwasanya merokok itu dapat mengganggu kesehatan jantung, bisa membahayakan ingatan karena bisa mengurangi kadar oksigen yang masuk ke otak. Studi telah menunjukkan bahwa orang yang merokok merasa lebih sulit untuk mengenali wajah seseorang, dan orang yang merokok itu sulit untuk mengingat dibandingkan mereka yang bukan perokok. Karena orang merokok itu biasanya mengalami penurunan kemampuan mengingat karena kadar oksigen yang ada di otaknya itu berkurang. Sedangkan kalau narkoba dan alkohol itu dapat merusak daya ingat seseorang karena kandungan zat kimia yang ada di dalamnya, sehingga mempengaruhi fungsi otak dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, kurangi merokok dan minuman keras, apalagi kalau Anda seorang pengguna narkoba, itu akan sangat signifikan sekali terkena penyakit ini. Yang ketiga itu adalah kurang tidur. Kenapa? Banyak di kita mengalami insomnia atau kurang tidur atau nggak bisa tidur ya. Nah, di sini kita juga, orang yang kurang tidur itu biasanya akan terganggu kemampuan otak untuk mengingat dan memproses informasi karena oksigen yang ada di otak orang tersebut itu mengalami pengurangan. Yang keempat yaitu depresi dan stres. Jadi orang yang depresi dan stres menyebabkan seseorang sulit fokus dan berkonsentrasi, sehingga bisa mempengaruhi daya ingatnya. Kondisi ini disebabkan ketika Anda merasa tegang karena faktor stres ataupun faktor dari trauma emosional yang mungkin kemudian membuat otak terlalu banyak berpikir keras. Nah, inilah yang secara tidak langsung membuat kemampuan mengingat seseorang juga ikut mengalami gangguan, sehingga akhirnya tidak mudah mengingat atau gampang lupa. Kemudian next kita bahas yang kelimanya, yaitu stroke. Jadi teman-teman perlu ketahui di sini stroke itu kan ada yang karena penyumbatan ataupun karena pemecahan pembuluh darah. Jadi secara umumnya penyakit stroke memang akan mempengaruhi hidup seseorang baik fisik maupun mentalnya. Jadi jangan heran jika ada beberapa pasien stroke mengalami hilang ingatan. Hilang ingatannya ini umumnya bersifat jangka pendek. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan kalau pasien stroke ini juga bisa menyebabkan hilang ingatan jangka panjang. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada pasien stroke tersebut mengalami kerusakan sehingga menyebabkan aliran darah ke otak terhenti. Jadi yang harus saya tekankan di sini, dia tidak melihat karena penyumbatan
ataupun karena pemecahan pembuluh darah. Yang pasti dua faktor tadi menyebabkan penyakit stroke dan akhirnya pembuluh darah pun rusak sehingga aliran darah ke otak pun terhenti. Jadi menyebabkan dia hilang ingatan sementara ataupun permanen. Yang keenam, apalagi yang ini, cedera kepala. Jadi cedera kepala ini adalah benturan keras di kepala akibat pukulan, jatuh atau kecelakaan dapat melukai otak dan menyebabkan kehilangan ingatan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Meski begitu, ingatan dapat kembali secara bertahap dari waktu ke waktu. Jadi kalau bagi orang yang lupa ingatan akibat cedera kepala atau kecelakaan di jalan seperti itu karena benturan yang keras, kalau usianya produktif itu biasanya bisa pulih kembali dalam jangka waktu ke waktu. Beda dengan yang sudah memasuki masa lansia karena metabolismenya pun itu akan melambat, belum tentu bisa lebih cepat pulih dari yang masih produktif. Yang ketujuh, demensia. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu demensia itu apa. Jadi di sini kami cantumkan pengertiannya demensia. Jadi demensia itu adalah pikun ataupun hilangnya daya ingat secara progresif dan cukup parah sehingga mengganggu kemampuan untuk mengingat dan berpikir dalam aktivitas sehari-hari. Meskipun ada banyak penyebab demensia, namun yang paling umum adalah akibat penyakit Alzheimer. Jadi penyakit Alzheimer ini merupakan penyakit otak degeneratif. Biasanya penyakit ini terjadi pada orang lanjut usia. Nah, jadi kalau penyakit ini sudah datang nih di kalangan kaum lansia, itu biasanya akan sulit sekali disembuhkan. Karena apa? Karena tadi lansia metabolisme itu sudah melemah. Terus ini pun penyakit yang degeneratif. Jadi maksudnya ini bukan penyakit keturunan tapi penyakit yang tidak diturunkan seperti itu. Yang kedelapan adalah kekurangan nutrisi. Nah, jadi dari sekarang buat teman-teman cukupilah nutrisinya. Nah, kalau untuk masalah hilang ingatan tadi ataupun gampang lupa, itu biasanya kekurangan vitamin B1 dan B12 secara khusus dapat mempengaruhi daya ingat. Itu sebabnya penuhi asupan nutrisi yang baik seperti protein dan lemak berkualitas tinggi penting untuk fungsi otak yang tepat. Jadi selain minyak ikan, jadi kita di sini juga harus memenuhi kebutuhan nutrisi kita seperti B1 dan B12 agar tidak mudah pikun dan lupa. Adapun yang terakhir adalah penyebab lainnya. Jadi penyebab lainnya ini bisa jadi karena hilang ingatannya akibat dari kelenjar tiroid yang kurang aktif ataupun terlalu aktif. Biasanya dipengaruhi oleh beberapa infeksi penyakit seperti virus HIV, tuberkulosis, sifilis yang bisa mempengaruhi fungsi otak. Jadi sampai sini aja teman-teman. Ini adalah daftar pustakanya atau rujukan teman-teman buku kaleng ini. Untuk lebih detailnya itu adalah rujukan daripada presentasi ini ataupun penjelasan tentang 9 hal yang dapat menyebabkan hilang ingatan. Kemudian terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like dan share kepada teman-teman Anda semua. Klik subscribe kalau Anda suka channel ini. Nyalakan loncengnya juga ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan salam jumpa di sahabat sehat selanjutnya.